Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Sadedet Jokowi vs Prabowo. Sekarang saya minta panelis Effendi Ghazali mengajukan pertanyaan ke kedua kubu, tentu satu persatu, baik soal track record ataupun visi dan misi ke depan. Ya, yang pertama tentunya kepada teman-teman Jokowi JK ya. Ini kesempatan yang sangat bagus karena tadi juga sebetulnya langsung begitu Fadli John bicara arahnya ke sana. Ini kesempatan yang bagus untuk menjelaskan dan kami semua juga menunggu apa sebetulnya sih makna petugas partai gitu. Jadi itu agak masalah loh. Jadi langsung maksud saya kenapa kata itu yang dipakai ya? Kenapa bukan misalnya kader terbaik? Itu kan jauh lebih enak kader terbaik, tapi penekanannya pada petugas partai yang kemudian dikaitkan lagi dengan sebelumnya isu capres boneka jadinya. Yang sebetulnya sudah sempat hilang pelan-pelan, tetapi kemudian menjadi muncul kembali. Gitu. Saya persilakan siapa di antara meja ini yang mau jawab. Terima kasih Pak Effendi. Saya kira siapapun yang diberikan amanah oleh partai, itu bagi partai kami istilahnya petugas. Nah, petugas partai yang terbaik lah, kader partai yang terbaik lah, itu yang dijadikan, apakah dia presiden, yang terbaik seperti Pak Ganjar Pranowo kita jadikan gubernur, seperti Pak Teras Sarang jadi gubernur. Nah, ini kan sekedar istilah. Apapun ditugaskan oleh partai menjadi calon presiden. Orang yang menerima penugasan itu dia adalah petugas partai. Saya kira ini pemahamannya ini. Bukan ujuk-ujuk dia langsung jadi capres, tidak. Lewat mekanisme dari partai. Panelis lain yang geleng-geleng kepala boleh menimbang? Boleh. Silakan. Ibu Mega itu kan Pak Karno ya. Pak Karno kan berbahasa Belanda. Kehidupan kepartaian di zaman itu ada dua kategori, ada partemen, ada kurir. Jadi mungkin Ibu Mega nggak menggunakan istilah kurir, dia gunakan istilah petugas partai. Jadi kalau orang-orang seperti Fadli itu partemen sudah kelasnya, bukan kurir lagi, begitu. Baik, itu komen. Ya. Enggak, saya nggak tahan saja. Jadi saya sebagai juniornya bertanya, dia yang geleng-geleng kepala, saya nggak tahan. Jadi saya kasih. Iya, saya kira sama ya. Saya sebagai sekjen partai, juga petugas partai karena saya ditugaskan sebagai anggota DPR. Pertanggungjawaban saya kepada masyarakat yang memilih PDI Perjuangan, yang memilih saya, tapi juga pertanggungjawaban politik saya sampaikan kepada partai. Ini kan semua mekanisme undang-undang kan lewat partai politik. Saya kira kalau tidak diikat dengan partai politik, siapa yang bertanggung jawab? Tapi, kalau ada apa-apa. Mas Cahyo, istilah itu akan tetap dipergunakan atau dengan itu kader terbaik sekarang selanjutnya? Atau tetap akan Orang yang ditugaskan oleh partai pasti kader terbaik partai. Saya kira itu aja intinya. Tapi tetap sebagai petugas partai. Gitu. Internal. Okay. Internal. Tapi kalau keluar ya kader terbaik dong. Oke. Jadi internal Ya, dipakai terbaik. Petugas partai, keluar kader terbaik. Ya. Terbaik jadi wali kota 2 periode, kemudian dicoba sebagai calon gubernur, dia terpilih, dicoba kembali. Saya kira ini yang... Ini bagus kan karena ditonton di seluruh Indonesia, ke dalam petugas partai, keluar kader terbaik gitu ya. Nah, nanti Babe boleh nanti. Dia sudah begini-begini tapi nggak saya kasih kesempatan. Sekarang saya ke... Iya, tapi memang gilirannya Pak Ridwan nanti. Saya ke Gerindra dulu, ini tadi belum disinggung-singgung, tapi menjadi penting, katanya, saya baca nih, faktor lain yang menentukan nanti itu adalah market friendly. Wow, penerimaan pasar, pertumbuhan ekonomi, bahkan bahaya tuh yang berbicara nasionalisasi. Padahal kan tujuannya mengembalikan hak rakyat sesuai konstitusi gitu ya, tapi dibikin ekstrim, yang berbicara nasionalisasi itu bahaya. Bahkan ditambah lagi ujungnya, ini kalau Prabowo ini tidak diterima oleh Amerika, ini sampai kapanpun mau berjumpalitan seperti apapun,
nggak akan bisa menang gitu ya. Padahal pada saat yang sama, saya kasih perbandingan supaya nanti Bang Fadlizon jawabnya juga bisa lebih bebas. Kita tahu dalam hari-hari ini Narendra Modi, Perdana Menteri India itu terpilih. Padahal pada awalnya dia seakan-akan dianggap pelanggar hak asasi manusia oleh Amerika ya. Di mana dia dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya sekitar 1.000 warga muslim di Gujarat pada waktu itu. Ya, tahun 2002. 2000 kata Pak Ridwan. Yang saya baca 1000 sampai 2000 lah kira-kira begitu ya. Nah kemudian ketika dia terpilih tiba-tiba ditelepon oleh Obama mengucapkan selamat dan bahkan juga diundang untuk ke Gedung Putih. Tetapi itu ada fakta. Cuma dalam konteks Anda menjawab bagaimana tuh menghadapi bahwa mau jumpalitan seperti apapun, ini kebetulan mudah-mudahan Dubes Amerika dan semua kepentingan asing juga nonton. Mau jumpalitan seperti apapun, nggak akan menang dan nggak akan pernah jadi presiden di Indonesia. Terima kasih Bang Effendi. Pertama, kalau kita lihat kita ini tidak mungkin mengisolasi diri kita sendiri. Kita ini berada di satu era yang kita sebut globalisasi. Ya, dan globalisasi ini tinggal bagaimana kita bottom line-nya adalah national interest, kepentingan nasional kita. Kita sudah punya guidance di dalam konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara juga untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita ingin sama-sama menang, sama-sama betul-betul mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam sumber daya Indonesia. Tidak mungkin kita sekarang ini melakukan apa yang disebut nasionalisasi, tidak mungkin. Karena kita akan berhadapan dengan hukum internasional. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan renegosiasi supaya kepentingan nasional kita diamankan sesuai dengan amanah konstitusi itu. Dan saya kira kalau kita lihat, kalau sekarang ini ada shift, getting prices right atau getting intervention right. Nah, kalau mekanisme pasar murni, tidak ada yang namanya mekanisme pasar murni, selalu ada intervensi. Dan intervensi itu, seperti kata Joseph Stiglitz, karena ada asymmetric information. Kan supaya agak sederhana biar pemirsa tahu. Jadi sudah mulai dihaluskan nih ya. Bukan, Dulu nasionalisasi, kita tidak pernah renegosiasi. melakukan nasionalisasi, karena itu tidak mungkin. Tetapi ke depan ini, bagaimana kita bisa ya melakukan satu negosiasi di dalam kontrak apapun untuk kepentingan nasional kita. Tetapi juga menguntungkan pihak-pihak lain, baik penanam modal dari asing maupun penanam modal dari dalam negeri. Dan kalau ada penanam modal dari dalam negeri yang bisa maju, kenapa tidak diprioritaskan? Ya, baru kemudian asing, misalnya seperti itu. Yang kedua dan tidak takut ya, walaupun dialang-alangi oleh asing misalnya. Begini, kita ini kan harus berdaulat atas negara kita sendiri. Kalau kita tidak berdaulat, kita hanya akan menjadi pemain. Kita bisa-bisa menjadi kuli di negara kita sendiri. Terima kasih. Ya menjawabnya mudah tapi nanti di lapangannya agak sulit gitu ya. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani dan mengambil keputusan gitu. Baik. Tadi Pak Adli udah jawab soal penculikan. Sekarang saya mau tanya Pak Kiplan. Ini juga orang yang sangat dekat dengan calon presiden Prabowo. Bahkan ketika Prabowo jadi Pangkostrat, Pak Kiplan waktu itu jadi kepala staf. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum bicara ini, kalau pemirsanya nanti Mabes TNI, Mabes Polri, ataupun para purnawirawan dan veteran, ya saya minta maaf kalau nanti ada hal-hal yang dulu telah terjadi. Nah, jadi karena ini saya minta maaf, dan termasuk para keluarganya. Secara real, kejadian pada bulan Mei 1998 dan sebelumnya mengenai masalah penculikan itu, Prabowo kan sebagai komandan yang teratas. Ada rencana operasi waspada yang ditangani Faisal Tanjung waktu itu Panglima ABRI untuk amankan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Jadi
udah saya terangkan sebelumnya waktu itu di media lainnya bahwa mereka bukan menculik. Menculik itu kan suatu perkataan etimologinya bagi orang-orang yang reformasi sekarang diculik katanya. Itu bukan culik, ditangkap karena melakukan pengacauan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Itulah maka ditangkap ketika terjadi pemboman di Tanah Tinggi, pemboman di Bekasi, dan bawa bom mereka ini. Nah, kemudian ditangkap. Dan setelah reformasi terjadi, Prabowo kemudian dalam hal ini bukan diberhentikan karena case itu. Ya, Prabowo itu bukan karena penyidik, karena sebagai orang atasan yang berbuat bawah sudah dihukum. Prabowo tingkatan atas tidak ada memerintahkan. Itulah duduk persoalannya sebagai komandan Kopassus. Karena waktu itu Kopassus adalah anti teror, bukan polisi, sekarang polisi. Nah, kalau sekarang terminologi yang dikatakan itu menculik, orang-orang sekarang bawa bom, ditangkap atau diculik? Ditangkap sampai di 88. Terminologi dulu juga gitu. Jadi dengan demikian Prabowo tidak terlibat masalah ini. Peristiwa Mei, kerusuhan. Ya, kerusuhan Mei 98 dituduh pada Prabowo. TGPF, tim gabungan pencari fakta, yang Romo Sandiawan mengatakan bahwa ada rapat di Kostrad, yaitu hadir bangsa Buyung Nasution, Bambang Wijayanto, ada Rendra, ada Setiawan Jodi, ada Din Samsudin, meminta kepada Prabowo pada tanggal 14 itu untuk mengambil alih keadaan. Dia sebagai mengambil kekuasaan. Ditolak oleh Prabowo. Tidak konstitusional. Karena masih ada Wakil Presiden Habibie, masih ada Pangap Pak Wiranto, masih ada Kasat Subagio, masih ada Wakasat, masih ada terakhir dia level kelima. Kata mereka seperti kasus tahun 65 Pak Harto mengambil alih. Waktu Pak Harto, Bung Karno tidak tahu di mana. Panglima Angkatan Darat sebagai Panglima Koti Komando Operasi Tertinggi dalam rangka Dwi Kora, Jenderal Yani, waktu itu terbunuh. Nah, situasi itu yang senior, Angkatan Udara sama Angkatan Laut tidak jelas kondisional kemana. Diambillah alih oleh Pangkostrat Pak Harto. Karena itu level kedua setelah Angkatan Darat, Panglima Pangkostrat. Sekarang dia level kelima. Waktu disarankan kepada Buyung Nasution CS supaya ambil alih keadaan, tidak mau dia. Nah, kenapa dia dituduh mau kudeta? Dari mana logikanya? Karena kerusuhan, tanggal 14 pertemuan dilakukan oleh Pangkostrat dengan tokoh-tokoh untuk buat kerusuhan. Kerusuhannya terjadi tanggal 12, tanggal 13. Masa rapat pertemuan tanggal 14 merancang tanggal 13? Di mana logikanya itu? TGPF. Jadi dengan demikian, Prabowo tidak ada niat, dan kalau diberhentikan karena itu ada pasukan liar, adalah tidak benar tindakan dilakukan ini. Jadi pemberhentian juga sebenarnya tidak sah akibat ada laporan mau kudeta. Itu dulu persoalan. Demikian aja. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan? Panglima ABRI sebagai penanggung jawab keamanan mestinya bertanggung jawab. Siapa Panglima ABRI? Ya maaf aja. Ya, saya tidak menyebutkan Panglima Wadi pada waktu 98 itu. Harus bertanggung jawab. Tetapi ketika Habibie naik pada tanggal 22, beliau minta kepada Habibie dialah sebagai Panglima ABRI. Masa sudah gagal 13, 14, 15 dan kekacauan, tanggal 22 minta jadi Panglima ABRI. Saya waktu itu datang ke Habibie, bawa surat Nasution, maksudnya jangan lagi orang yang gagal pada tanggal 13, 14, 15, kekacauan sampai tanggal 22, jangan jadikan Panglima ABRI lagi. Habibie sangat hormat kepada Pak Nasution. Saya bawa suratnya itu. Tapi ketika saya mau bawa suratnya itu, tiba-tiba Sintong Panjaitan pada tanggal 22 itu datang dan nyuruh saya pulang. Saya bilang saya ditunggu sama Pak Habibie di rumah makan, di ruang makan. Tiba-tiba datang Pak Wiranto. Loh, kalau gitu saya berhadapan dengan Panglima ABRI, tidak enak. Masa membicarakan orang yang datang itu. Jadi akhirnya kedudukannya sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah Pak Wiranto. Karena kekacauan 12, 13 sampai tanggal 22, kok jadi Panglima ABRI lagi? Beliau sendiri minta.
Dan saya dengar sendiri waktu itu. Tadinya mau jadi Panglima ABRI-nya adalah termasuk Pak Endro Priyono. Rencananya Panglima ABRI, terus Menhannya adalah Pak Wiranto. Setelah itu diganti, saran kita adalah Pak Subagio sebagai Panglima ABRI dan sarannya Prabowo sebagai Kasat. Itu legal. Bukan itu mau kudeta kita datang. Datang pada presiden menyampaikan. Dan Prabowo juga datang, saya juga datang ke Kuningan, datang ke istana. Bukan kita mau kudeta. Kalau mau kudeta tanggal 14 sudah dikudeta sama Prabowo. Dia tidak mau, dialah seorang demokrat dan dia konstitusional. Demikian aja. Baik, kita rehat saja.